Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ersad dan dua rekan saya yaitu Mustika dan juga Alif. Kami dari kelompok Technopreneurship yang memiliki tema bisnis digital yearbook bernama Jadi Ceritanya Dulu Production atau bisa disingkat menjadi GCD Production. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa bisnis kami itu bernamakan Jadi Ceritanya Dulu, karena bisnis kami itu di bidang digital yearbook, yaitu buku tahunan siswa yang berfungsi sebagai siswa untuk mengabadikan momen SMA-nya yang kelak akan dibuka beberapa tahun ke depan. Nah, jadi ketika siswa tersebut, alumni atau bisa disebut alumni, membuka digital yearbook tersebut, itu mereka bisa bercerita seperti jadi ceritanya dulu seperti itu. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Buku tahunan sekolah atau bisa disingkat BTS atau juga buklet ini nampaknya sudah tidak asing lagi didengar karena memang buklet ini sudah dibuat beberapa tahun ke depan atau sering selalu dibuat oleh SMA-SMA ternama di kota-kota besar. Buku tahunan sekolah merupakan hal yang tidak pernah terlewat pada masa kelulusan sekolah dari SD hingga SMA. Setiap siswa pasti ingin memiliki buku tahunan sekolah untuk menjadikan kenang-kenangan masa mudanya. Tetapi tidak sedikit sekolah yang tidak mencetak buku tahunan siswa atau buklet dikarenakan keterbatasan biaya mengingat harga produksi buku tahunan yang cukup mahal. Bisnis ini telah berkembang atau telah berjalan selama 1 tahun, dan sebelum bisnis ini dimulai kami itu sudah melakukan riset, dan rata-rata harga untuk pembuatan buku tahunan siswa itu sekitar di angka 300.000 untuk di kota Bandung dan 450.000 itu untuk di kota Jakarta, dan itu semua vendor buku tahunan itu memiliki minimal quantity sebanyak 100 piece, dan semakin sedikit pemesanan kuantitinya itu harganya semakin mahal. Kami mengambil angka rata-rata yaitu sekitar 300 sampai 400 siswa itu di harga 300.000 per piece-nya. Indonesia memiliki 267 juta penduduk pada tahun 2018. Di antara penduduk tersebut, 4,9 juta penduduk tercatat sebagai siswa SMA dan 51 juta penduduk tercatat sebagai siswa SMK. Jika diasumsikan 50% dari angka tersebut memiliki buku tahunan siswa dan margin profit dari setiap buku tahunan ada 50.000 rupiah, maka terdapat 250 miliar profit yang dapat diambil setiap tahunnya. Oleh karena itu, rumah produksi buku tahunan dengan harga yang terjangkau dan memiliki fitur yang futuristik merupakan bisnis dengan prospek yang menjanjikan. Yaitu bahasa selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini kami merumuskan masalah berdasarkan analisis yang telah kami buat beberapa tahun ke belakang sebelum bisnis ini berjalan, yaitu yang pertama, harga buku tahunan relatif mahal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, harga buku tahunan itu rata-ratanya sekitar 300 sampai 400 ribu, dan itu bisa lebih mahal tergantung dengan paket yang diambil dan juga jumlah siswa. Lalu yang selanjutnya memiliki minimal kuantiti pemesanan, yaitu rata-rata itu sebanyak 100 piece. Lalu yang ketiga itu trust issue, karena banyak penipuan buku tahunan. Ada sudah beberapa kasus, sudah banyak kasus di sekolah-sekolah itu ketika mereka mencetak atau membuat buku tahunan itu vendornya tidak bertanggung jawab dan kabur membawa uang down payment-nya. Lalu yang keempat itu proses produksi relatif lama, karena buku tahunan konvensional itu dicetak, dan proses pencetakan itu adalah proses yang paling lama karena kita itu bentuknya digital, tidak ada proses pencetakan, makanya proses produksi kita terbilang cukup cepat. Lalu yang kelima itu penggunaan kertas yang banyak dan tidak memiliki urgensi pemakaian, karena pada dasarnya buku tahunan sekolah itu bukan buku yang tiap hari dibaca, hanya buku yang sesekali dibaca dan tidak memiliki urgensi untuk menggunakan kertas. Dan setiap satu buku itu memiliki 130 halaman rata-ratanya, dan jika dikalikan satu angkatan pada satu sekolah dan dikalikan dengan total siswa di suatu daerah ataupun provinsi, itu sudah berapa banyak kertas yang dipakai, dan itu tuh sangat tidak ramah lingkungan. Lalu yang berikutnya itu solusi. Di sini kami sudah mendefinisikan beberapa solusi, yaitu membuat suatu bisnis buku digital yang harganya itu
jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran buku tahunan, karena setelah kami survei ke beberapa sekolah yang kelasnya menengah ke bawah itu, mereka memang ingin membuat buku tahunan tetapi terkendala dengan biaya. Dan yang selanjutnya itu tidak memiliki kuantiti pemesanan. Kenapa vendor lain itu memiliki kuantiti pemesanan? Karena balik lagi, karena mereka itu ada pencetakan buku, dan biasanya tempat untuk mencetak buku itu memiliki kuantiti pemesanan. Karena kita tidak perlu mencetak dan bisa dibuat berapa saja dan tidak mengesampingkan kuantiti, maka kita bisa membuat suatu produk dengan tidak memiliki minimal kuantiti. Yang selanjutnya itu proses produksi yang cepat, ramah lingkungan, dan long durability atau daya tahan lama. Pembahasan selanjutnya itu profil usaha. Jadi ceritanya dulu adalah perusahaan yang bergerak di bidang rumah produksi yang memiliki output utama itu digital yearbook. Nah, kita jelasin dulu apa itu digital yearbook. Digital yearbook adalah buku tahunan sekolah digital yang memadukan antara desain dan teknologi. Output dari digital yearbook ini disimpan pada cloud storage yang pastinya dapat mengurangi penggunaan kertas dan juga memiliki sifat fleksibilitas tinggi. Di sini juga kami memiliki beberapa keunggulan produk atau fitur unggulan. Yang pertama itu adalah augmented reality atau biasa disebut AR. Ini adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Sebagai contoh, kita sudah menyediakan beberapa contoh. Kita bisa membukanya dengan aplikasi Instagram Filter atau juga dengan aplikasi Artify. Nantinya ini tuh ceritanya cover dari sebuah buku yearbooknya, karena yearbooknya itu berupa digital, dan jika di scan itu bisa menimbulkan pop-up digital seperti ini. Kenapa kita memasukkan IR? Karena biasanya digital yearbook itu memiliki pop-up, tetapi pop-up konvensional itu terbuat dari kertas dan sulit untuk dibuat dan sangat tidak modern. Yang selanjutnya itu QR storage teknologi. Jadi di setiap buku tahunan itu, pada setiap cover halaman kelas itu disediakan satu buah QR code untuk di-scan oleh para siswa. Nanti para siswa QR code tersebut di-scan lalu mendirect ke penampungan atau cloud storage yang berisikan foto-foto dan soft file dari buku tahunan tersebut. Yang selanjutnya itu post respon garansi dari masalah yang sebelumnya, karena banyak penipuan dan juga kadang-kadang panitianya itu kelas 3 dan juga fokus dengan ujian nasional dan lain-lain, dan harus mengurusi pembuatan buku tahunan juga, dan kadang-kadang vendor itu sulit dihubungi dan itu membuat konsentrasi belajar siswa itu terbelah dua. Oleh karena itu, fitur unggulan selanjutnya itu fast respon garansi. Jadi bila dari pihak kita tidak dapat dihubungi selama 1 kali 24 jam, kami akan memberikan sebuah jaminan atau garansi sebesar 1 juta setiap kita tidak dapat membalas 1 kali 24 jam. Jadi para siswa tidak perlu khawatir dengan apa yang akan kita kerjakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat Ersyad karena sudah menjelaskan bab sebelumnya atau metrik-metrik sebelumnya, yaitu rumusan masalah, latar belakang, solusi, dan keunggulan dari bisnis kreatif visual itu sendiri. Nah, dari beberapa bab yang sudah dijelaskan oleh Ersyad, saya ingin menambahkan beberapa hal yang kurang. Mungkin pertama adalah selain si kreatif visual itu produk yang dihasilkannya adalah buku tahunan sekolah, ada beberapa hal juga yang dilakukan untuk menambah sales atau penjualan, yaitu apa saja sih produk sampingan dari kreatif visual tersebut. Yang pertama adalah foto produk katalog. Foto produk katalog ini tuh semacam foto-foto untuk makanan, terus foto penjualan online,
dan lain-lain. Yang kedua ada dokumentasi event. Dokumentasi event ini bisa jadi party di sekolah. Dan yang ketiga ada pre-wedding foto. Dan yang keempat adalah personal photoshoot. Selanjutnya, sebenarnya ada beberapa usaha sejenis yang sama seperti dengan kreatif visual, yaitu ada Abang Ireng yang ada di Yogyakarta, ada Creative Vision, ada di Bogor, dan Nawa Factory, yaitu di Jakarta. Nah, dari usaha yang sejenis ini, ada beberapa keunggulan dan kekurangan dari kreatif visual dibandingkan dengan usaha sejenis lainnya yang tadi Abang Ireng, Nawa Factory, dan Creative Vision. Nah, untuk keunggulannya sendiri itu pertama portofolio dan pengalamannya lebih banyak gitu. Jadi usaha sejenis ini berdirinya mungkin lebih lama dibandingkan dengan kreatif visual yang masih baru. Yang kedua, alat dan properti yang digunakan oleh mereka itu jauh lebih memadahi gitu. Terus, tapi selain ada keunggulan, di sini juga ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah harga yang dipasarkan itu jauh lebih mahal dibandingkan kreatif visual. Yang kedua, memiliki minimal pemesanan yang tinggi. Nah, maksudnya memiliki minimal pemesanan yang tinggi di sini adalah jadi ada minimum pemesanan yang sangat besar, misalkan harus 1.000 pemesanan gitu untuk minimalnya. Sedangkan di kreatif visual sendiri tidak mematok minimal pemesanan yang sejauh itu. Untuk keunggulan dan kekurangan sendiri, di luar itu ada perbedaan. Tetapi untuk perbedaannya sendiri, kami masih tidak memiliki perbedaan yang sangat banyak gitu. Mungkin dari lokasinya. Kalau misalkan dari ketiga usaha sejenis itu lokasinya di Bogor, Jakarta, di Jogja, kalau kreatif visual lebih ke based on Bandung saja. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada bisnis model kanvas, di mana bisnis model kanvas itu sendiri terdiri dari strategic partner, key activities, key resource, cost structure, value proportion, customer relationship, distribution channel, revenue, dan customer segmentation. Nah, untuk strategi partnernya sendiri, itu kita ada supplier untuk percetakan buku, terus untuk key activities-nya itu untuk mendapatkan si klien bisnis, model B2B harus memiliki tim marketing dan sales. Jadi kayak feedback yang ditawarkan juga berupa cashback untuk sekolah atau kepanitiaan. Seperti itu. Jadi kita menawarkan promo-promo itu. Terus untuk key resource-nya sendiri, klien akan mendapatkan dokumen digital dan hak akses serta paten secara penuh. Tuh. Untuk si cost structure-nya sendiri, cost yang akan dikeluarkan dalam bisnis ini dibagi menjadi 3, yaitu advertising, production, dan cashback. Untuk advertising, meliputi pengeluaran untuk iklan dan biaya operasional pemasaran, produksi meliputi percetakan serta packaging. Bagian ini merupakan pengeluaran paling besar yang yaitu sampai 50% dari total biaya proyeknya. Seperti itu. Untuk cashback, yaitu sebagai tanda terima kasih dan promosi atas kepercayaan setelah membeli jasa dari perusahaan si kreatif visual tersebut. Kayak gitu. Selanjutnya untuk value proportion, itu ada 3 fitur utama, yaitu IR cover, QR storage technology, dan fast response guarantee gitu. Terus untuk yang customer relationship-nya, itu kami akan memberikan pengalaman
buku tahunan yang mengesankan mulai dari fotografer yang profesional, desain kekinian, buku tahunan yang dipadukan teknologi, memberikan kesan modern dan memiliki durabilitas yang tinggi gitu. Untuk channel sendiri, untuk mendapatkan klien sesuai segmentasi pasar yang sudah ditentukan, rancangan kampanye adalah membuat konten serta portofolio sesuai minat dan ketertarikan siswa SMA serta merekrut SMA siswa SMA yang berpengaruh sebagai brand ambassador perusahaan. Seperti itu. Terus untuk revenue sendiri atau keuntungan yang didapat merupakan keuntungan dari penjualan jasa produksi buku tahunan yang diambil secara kuantitatif, mengambil range mulai dari 50.000 sampai 100.000 rupiah dikalikan jumlah dari pemesanan itu berapa sebagai profit. Bentuk produk digital pun dapat menekan harga produk sehingga dapat memberikan kesan murah dan berkualitas kepada klien. Nah, selanjutnya untuk hal bisnis model kanvas terakhir yaitu customer segmentation. Segmen pasar yang diincar adalah segmen pasar pada usia remaja. Usia remaja di sini lebih ke ini ya, anak-anak sekolah menengah atas maupun pertama, karena emang pasar kita atau market kita adalah anak sekolah. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang cash flow projection. Ini tidak terlalu banyak. Jadi dalam setahun ke depan kita melihat bahwa si kreatif visual ini untuk kalau kita lihat cash flow-nya makin lama makin meningkat gitu. Karena bisa jadi memang penjualan itu makin lama makin banyak juga gitu. Tetapi ada satu masa di mana si kreatif visual ini akan mengalami kerugian gitu. Bahkan hampir minus. Kenapa seperti itu? Karena mungkin memang masih di awal-awal. Jadi marketnya masih sedikit, terus targetnya masih sedikit, pemesannya juga masih sedikit, dan banyak orang yang belum tahu juga, sehingga di bulan-bulan awal itu kemungkinan besar kami telah memperhitungkan si cash flow projection ini akan mengalami kerugian gitu, tetapi tidak akan rugi atau tidak akan minus selamanya, tetap akan mengalami peningkatan. Dengan apa caranya adalah dengan meningkatkan si marketing yang sudah kita susun atau kreatif benar susun secara lebih baik gitu di sebelumnya. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Halo Pak Dani, perkenalkan nama saya Alif Bashar. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya Ersyad dan Mustika, di mana sebelumnya mereka telah menjelaskan terkait study case bisnis kita, yaitu kreatif visual. Ersyad sudah menjelaskan terkait dengan gambaran umumnya kreatif visual seperti apa, bisnis model kanvasnya seperti apa, dan tadi tim saya juga Mustika sudah menjelaskan terkait dengan kompetitor-kompetitornya Creative Visual Team itu seperti apa sih di saat sekarang. Nah, kali ini di sini saya lebih memfokuskan untuk presentasi terkait metode pelaksanaan bisnis ke depannya untuk Creative Visual bisnis tersebut. Oke, sebelum pertamanya di sini kita akan menjelaskan terkait proses. Di sini ada beberapa proses yang kita bakalan fokuskan untuk kreatif visual tersebut adalah satu, product market fit, kedua ada create target market, ketiga adalah create market strategy, dan terakhir adalah showcase dan product launch produk kreatif visual itu sendiri. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya akan ada di slide berikutnya. Oke, sebelum di sini kita udah masuk di slide product market fit flow-nya, tapi sebelum aku menjelaskan terkait flow tersebut, aku sedikit mau menjelaskan sendiri juga apa itu product market fit dan kenapa alasan kita
memakai sistem produk market fit ini. Di sini kita dari teman kelompok saya, Ersyad, Mustika, kita telah berdiskusi terkait creative visual tersendiri, dan kita bakal memilih untuk gimana caranya kita nge-acquire komunitas untuk creative visual ini dengan baik, dengan cara kita mau melakukan produk market fit terlebih dahulu. Apa sih produk market fit itu? Produk market fit adalah bisa digambarkan sebagai skenario atau cara di mana konsumen bisa melakukan pembelian menggunakan produk atau layanan hingga membagikan atau memberitahu orang lain mengenai produk tersebut dengan jumlah yang cukup besar. Dan ini pun salah satu kenapa alasan kita memilih ini, karena kita bakalan meminimalisir pengeluaran sekecil mungkin untuk mengetahui produk market fit kita sendiri. Nah, lanjut. Ini adalah beberapa flow yang bakalan kita ikutin untuk produk market fit. Satu, kita harus pertama setup target marketnya. Kedua, kita bakalan identification market needed. Jadi kita harus tahu market itu kebutuhannya apa aja dengan menselaraskan dengan produk creative visual itu sendiri. Kedua, create value proposition. Jadi kita creative visual ini ke depannya mau value proposition-nya untuk di masyarakat atau di customer mau kayak gimana nih gitu. Nanti kita bakalan create value proposition dulu. Habis itu kita ada proses namanya designing MVP atau minimum viable product. Minimum viable product ini atau MVP sendiri itu adalah prototype yang bisa dibuat sesuai dengan produk yang ingin kita dipasarkan, tapi dengan kebutuhan atau cost pengeluaran yang seminimalisir mungkin. Jadi ini sih lebih tujuannya untuk kita tidak menggelontorkan budget terlalu banyak untuk kita terjun ke pasar untuk testing prototipe terlebih dahulu. Setelah kita designing MVP-nya, kita bakalan developing produknya seperti apa. Setelah proses developing berhasil atau udah terwujud dengan mengambil aspek-aspek atau objektif dari poin-poin sebelumnya, kita bakalan launching MVP tersebut ke market. Seperti itu. Nah, itu kan tadi proses product market fit-nya, dan di product market fit tadi itu ada beberapa stage segala macam. Nah, di sini kita ada ini juga annual indicator-nya atau objektif keberhasilan product market fit kita sendiri di pasar seperti apa. Satu, kita ada salah satu polanya adalah Net Promoter Score atau NPS. NPS itu sendiri itu adalah margin atau matriks keberhasilan yang bisa kita ukur untuk kepuasan pelanggan, di mana scalabilitas atau ukurannya itu ada di bawah sini. Ini di mana kalau NPS-nya di bawah dari 6 itu mungkin ada beberapa yang harus kita evaluasi lagi ke depannya. Tapi kalau udah NPS-nya atau Net Promoter Score-nya itu udah sampai 8 atau lebih baik 10, itu berarti kita udah bisa dibilang produk kita udah bisa diterima lah sama masyarakat atau customer sendiri. Kedua ada churn rate dan retention rate. Nah, di sini agak unik sendiri, di mana churn rate itu lebih kedua hal ini adalah metrik keberhasilan juga, tapi di sini perbedaannya kalau churn rate simpelnya kayak gini. Kalau churn rate, semakin tinggi churn rate dari produk kita pas di customer, berarti tingkat kepuasan pelanggan dengan produk itu tuh berkurang. Tapi kalau retention rate, semakin tinggi retention rate yang dihasilkan dari produk kita, maka bisa dikatakan produk kita tuh bisa diterima dengan baik kepada masyarakat. Ketiga adalah customer lifetime value. Customer lifetime value ini sebenarnya lebih metrik yang mengukur seberapa loyal customer ini atau calon customer ini memakai produk kita. Jadi simpelnya, semakin lama customer atau klien kita memakai produk kita, otomatis kan semakin gede juga keuntungan yang dihasilkan dari produk tersebut. Seperti itu simpelnya. Nah, ada beberapa lagi. Keempat ada bounce rate. Nah, kita simpelnya bounce rate itu lebih kayak angka penolakan atau tingkat ignoritas customer kepada produk kita. Jadi simpelnya kalau mau mengukurnya, semakin tinggi bounce rate
produk yang dihasilkan, berarti semakin tinggi angka ketidakpuasan angka ketidakpuasan customer terhadap produk kita. Jadi biasanya sih idealnya bounce rate yang bagus dari sebuah produk itu di bawah dari 60%. Terakhir adalah growth rate. Growth rate itu sendiri apa? Simpelnya seperti kayak ya itu tingkat pertumbuhan bisnis atau produk kita masing-masing. Tapi biasanya growth rate ini itu berbeda-beda dari setiap goals dari bisnis tersebut, seperti itu. Tapi biasanya kita bisa lihat dari growth rate ini karena dari tingkat traction, baik itu dari traction selling, tingkat traction dari customer engagement dan awareness-nya di sosial media segala macam, itu bisa kita ukur semua. Itu beberapa indikator dari tingkat keberhasilan product market fit yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah target market. Di sini creative visual, aku, Ersyad dan Mustika, kita udah menentukan target market pertama kita tuh ada di Sebandung Raya, di mana di sini ada kita fokusin bakalan ngesasar Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Barat. Itu buat dari segi aspek target wilayah. Kalau aspek dari masalah umur segala macam, kita menargetkan semua mahasiswa-siswa menengah atas dan sederajat yang ada di Kota Sebandung Raya. Nah, tadi kan sudah ada target market. Nah, di sini kita tentukan juga marketing strateginya ini. Creative visual bakal seperti apa. Di sini kita bakal ada planning buat marketing strateginya. Di awal-awal ada 3 tahap. Pertama itu kita ada creating sosmed channel, di mana seperti biasa semua bisnis sekarang bakalan mempunyai sosial media channel, baik itu dari YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan apapun itu. Kedua, promotion and collaboration. Di sini kita tidak mengandalkan cuma sosial media doang nih. Kita ada promotion dan collaboration, di mana promotion dan collaboration ini kita bisa mengajak sekolah-sekolah menengah atas yang di mana itu target customer kita, tapi kita juga ajak mereka buat bekerja sama nih untuk membangun awareness dan engagement produk kita terhadap teman-teman mereka yang ada di sekolah mereka masing-masing, seperti itu. Jadi kayak di sini kita emang mengandalkan juga dari segi promotion dan collaboration dari calon partnernya kreatif visual gitu. Ketiga dan terakhir itu adalah campaign dan socialization, karena di mana kita sadar produk kreatif visual ini tuh kan sudah dijelaskan sama seperti yang ada dijelaskan sama Ersyad dan Mustika, produk kita bukan produk yang daily use gitu kan. Jadi gimana caranya kita mau memperkenalkan produk ini tuh sebaik mungkin kepada calon customer kita. Makanya kita menggunakan cara campaign dan socialization, di mana campaign ini kita bisa bekerja sama dengan partner-partner, baik itu dari influencer, radio, dan beberapa akun-akun sosial media lain yang berhubungan, yang relate dengan produk-produk kita, seperti itu. Yaps, mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari aku terkait dengan metode pelaksanaan dan proses acquiring komunitasnya dari kreatif visual. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.